بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih. Kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang mutlak karena limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya. Di malam ini banyak kemudahan Allah limpahkan kepada kita untuk menunaikan ibadah demi ibadah. Anugerah yang hanya Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan ketika seorang hamba dimudahkan dia untuk menjaga ibadah sampai Allah mewafatkannya, maka jelas itu tanda kebaikan yang Allah berikan kepada hamba tersebut, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malah." Apabila Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan memakainya. Kaifa ista'malahu ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, bagaimana Allah memakai seorang hamba ya Rasulullah? Ay waffaqahu lil amali salih thumma yaqbiduhu 'alaiha. Kata Rasulullah, Allah mudahkan hamba tersebut untuk menunaikan ibadah demi ibadah, amal saleh, dan Allah wafatkan dia di atas amal saleh dan ibadah tersebut. Dan ini adalah anugerah, karunia. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Allahumma amin ya Rabb. Nah, kita lanjutkan insyaallah kajian sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelumnya pembahasan kita tentang kemana arah mata ketika sedang sholat, ya. Boleh ke depan, boleh ke tempat sujud. Tapi ini sudah dibahas pada pertemuan lalu. Nah, sedikit menambahkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dari hadis Aisyah, la salata bi hadrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhul akhbatan. Tidak ada salat ketika makanan sudah terhidang, dan tidak ada salat apabila dia menahan buang air besar atau buang air kecil. Ya. Maksudnya jangan dahulukan salat.
Tidak ada solat apabila makanan sudah terhidang. Ada 2 syarat di sini. Yang pertama, dia dia berhasrat untuk makan, ya. Ada keinginan dia untuk makan, entah itu lapar atau mungkin makanannya paling dia sukai, bisa jadi seperti itu. Kemudian makanan tersebut sudah terhidang. Nah, ini 2 syaratnya. Kalau makanannya belum terhidang, masih dimasak, ya baru dipotong-potong bawangnya misalnya, dahulukan sholat daripada makan. Tetapi ketika makanan sudah terhidang dan jiwa dia berhasrat ke makanan tersebut, ya dia ingin makan, maka dahulukan makan daripada sholat, sekalipun sudah terkumandangkan qomat, ya, sekalipun sudah terkumandangkan qomat. Dan juga Rasulullah di sini mengatakan jangan juga dahulukan sholat, ya, dalam keadaan kalian menahan buang air besar atau buang air kecil. Nah, dahulukan buang hajat dulu. Di sini al-khusyu', kekhusyuan dalam ibadah adalah sumsum atau inti dari salat. Ya, seseorang menunaikan hajatnya terlebih dahulu sebelum dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tentunya akan terganggu. Ini diantara celah setan untuk bisa membuyarkan kekhusyuan seorang musalli, ya, orang yang sedang salat. Dan ini pula diantara sebab untuk kita bisa khusyuk dalam salat. Ya, kekhusyuan adalah inti dari salat, sebagaimana Allah sebutkan sifat pertama orang mukmin yang Allah siapkan firdaus untuknya di surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah beruntung orang yang beriman. Apa sifat pertama mereka? Yang salat mereka khusyuk. Ya, yang salat mereka khusyuk. Nah, dan sering disampaikan bahwasanya kekhusyuan salat sangat ditunjang dengan fokus apa yang dia baca ketika sholat tersebut. Surat, zikir, dia paham, dia tahu artinya, itu minimal. Lebih daripada itu, dia tahu tafsirnya, dia tahu fikih dari azkarus shalah, dari zikir-zikir salat, lebih mendalam lagi. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fis salati la syughla. Sesungguhnya dalam salat itu benar-benar ada kesibukan, la syughla. Ya, ada lamu taukid di sini. Ada sibuk, kita itu enggak sempat sebenarnya memikirkan hal-hal lain kalau selaras apa yang kita ucapkan dengan isi hati kita. Jazakallahu khairan wazina. Harajnak ya wazina. Jazakallahu khair. Nah, dan hampir dikatakan mustahil seseorang bisa khusyuk kalau dia tidak tahu apa yang dia baca artinya. Dia tidak tahu arti yang dia baca. Kemana kira-kira pikirannya? Tentunya keluar salat, ya. Dia memikirkan hal-hal yang itu di luar salat. Tapi kalau dia fokuskan apa yang dia baca dengan mentadaburinya, sekalipun dia salat di tengah pekikan manusia,
sekalipun dia sholat di tengah dentuman. Dulu belum ada bom ya di zaman Abdullah ibn Zubair, tetapi sudah ada namanya manjanik, yaitu lemparan batu dibakar, kemudian ada pelontar sehingga merusak bangunan-bangunan dulu ya, mungkin bom zaman dulu ya, namanya manjanik. Abdullah ibn Zubair, beliau sholat dan dentuman itu terasa oleh beliau, ada di sekeliling beliau, dan beliau sholat tetap khusyuk, tidak terganggu sholat beliau dengan suara-suara dentuman manjanik tersebut. Makkah diserang habis-habisan oleh Hajjaj ibn Yusuf pada saat itu. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau diingatkan oleh para sahabat dengan tepuk tangan. Pada saat itu sahabat belum tahu bahwasanya untuk mengingatkan imam itu dengan mengucapkan subhanallah. Para sahabat tepuk tangan. Ya, yang hukum tepuk tangan secara umum dikatakan oleh sebagian ulama adalah haram, karena itu adalah cara ibadahnya orang-orang musyrikin di sekeliling Ka'bah ya, sudah disampaikan dulu. Sebagaimana surah Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah." Tidaklah salatnya orang-orang musyrikin di sekitar Ka'bah kecuali dengan tepuk tangan dan bersiul. Nah, kecuali untuk para wanita, mereka mau mengingatkan imam dengan tepuk tangan. Malakum, kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, innama tasfiqul linnisa. Kenapa kalian bertepuk tangan? Tepuk tangan itu untuk perempuan, kata Rasulullah SAW. Wa tasbihu lirrijal, dan ucapan tasbih itu untuk laki-laki. Ya, wa tasbihu lirrijal, kata Rasulullah SAW. Maksudnya, ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengimami salat, Rasulullah datang. Para jamaah, para sahabat mau mengingatkan Abu Bakar, Rasulullah sudah datang, antum mundur, biar Rasulullah jadi imam. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu hampir tidak mendengar tepuk tangan mereka, saking hanyutnya beliau dengan bacaan salat. Ya, itulah al-khusyu'. Tapi ketika falamma aktsarat tasfiq, dan ketika para sahabat hampir semuanya tepuk tangan, keras pada saat itu suara tepuk tangan, barulah Abu Bakar sedikit menoleh melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, beliau kemudian mundur. Intinya bagaimana di sini Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau hanyut dengan bacaan salat beliau. Ya. Jadi sebenarnya perlu juga ada pelajaran atau ada kajian tentang fiqh azkar salat, fikih zikir salat. Ya, kalau kita kan tentang sifat salat nabinya aja dulu, gerakannya aja dulu. Ini belum kita pelajari tentang fikih, itu lebih panjang lagi, dari Allahu Akbar, dari mengucapkan takbir Allahu Akbar. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau membuat kitab. Ya, ini pun baru ditemukan baru puluhan tahun ke belakang. Asalnya mafqud, hilang. Ya, banyak kitab-kitab para ulama yang baru-baru ditemukan. Itu pun ditemukannya di negeri-negeri kafir itu. Ya. Beliau beri judul dengan Asrarus Shalah, rahasia di balik salat. Bagus sekali kitab ini. Ya, maksud beliau membahas ketika mengangkat tangan apa maknanya, kemudian beliau sebutkan juga fikih dari beberapa zikir salat, ya, ketika ruku apa fikihnya, apa maknanya, ketika i'tidal, sujud, semuanya. Asrarus shalah, rahasia di balik salat. Ya. Itu nama kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Nah, jadi masih ada PR sebenarnya kita untuk minimal menghafal arti dari zikir salat yang kita baca tiap harinya. Tiap hari kita salat, kemudian kita nggak tahu apa
arti dari surat Al-Fatihah yang kita baca misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai akhir nggak tahu. Kemudian arti dari surat-surat pendek yang kita baca, ya, dan alhamdulillah mudah-mudahan kajian tafsir bisa membantu sedikit, ya. Paling tidak kita baca-baca dulu, ya, baca-baca dulu, coba kita menghafal, kemudian mengingatnya ketika kita sholat. Nah, minimal arti, lebih daripada itu tafsir dan fikih makna yang terkandung di dalam zikir dan surat yang kita baca. Barakallahu fikum. Ya, dan ini hal yang sangat mendukung seseorang untuk bisa khusyuk. Ya, percuma seseorang dia sholat di pinggir sungai, di tengah hutan misalnya, ya, hening suara, nggak ada suara-suara bising, tapi dia nggak ngerti juga apa yang dia baca ketika sholat. Ya, di sini hampir mustahil juga dia untuk bisa khusyuk pada saat itu. Baik. Nah, di sini la salata bi hadratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Ya, tidak ada salat di saat makanan sudah terhidang, dan tidak pula ada salat ketika dia menahan buang air besar atau buang air kecil. Bagaimana kalau dia tetap salat? Tentunya kalau dia bernafsu kuat untuk makan tapi tetap dia dahulukan salat, tentunya akan terganggu, tidak khusyuk salatnya. Tetap sah salatnya tapi kurang pahala sholatnya. Ya, terkadang seseorang mendapatkan pahala sholat itu 1/10, bukan 1, bukan 10 malah. Seharusnya kan 10, 20, 100, 200, 700 sampai beribu kali lipat. Untuk berkeinginan saja sudah terhitung 1 pahala. Ya, ketika dia amalkan kemudian dikali lipatkan menjadi 10, 20, tergantung kekuatan hatinya. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mafaqa Abu Bakar bi kathrati sholati wa risya, walakin syai'un waqara fi qalbi Abi Bakar. Tidaklah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu melampaui para sahabat, ya, keutamaan beliau karena banyaknya salat, karena banyaknya puasa, enggak. Malah sahabat lain bisa jadi lebih banyak salatnya, puasanya daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, tetapi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu beliau melampaui para sahabat tingkat keutamaannya, kemuliaannya karena sesuatu yang ada di dalam hati Abu Bakar. Kekuatan ikhlas, ya, kekuatan al-mahabbah war raja wal khauf, yang ini harus selalu ada dalam satu ibadah. Itu yang membuat Abu Bakar melampaui para sahabat yang lain. Nah, Rasulullah mengatakan ada seseorang salat yang dia dapatkan dari pahalanya 1/10. Ada yang 2/10, ada yang 5/10, ya. Tidak ditulis 1 sampai 4/10, 6/10 seperti itu kata Rasulullah SAW. Ya. Nah, untuk dia yang menahan buang air, ya, terkadang gerakan sholatnya tidak sempurna, sampai mungkin ada orang yang dia tidak meletakkan anggota sujudnya di lantai. Kan ada 7 tulang yang harus menyentuh lantai ini. Mungkin karena dia menahan buang air sampai kakinya terangkat 1 lah misalnya, ya. Yang seperti ini enggak sah sholatnya, karena itu wajib, ya. Tetapi kalau masih sempurna gerakan sholatnya, sah sholatnya, tetapi pahala sholatnya apa? Berkurang, hanya itu saja, gitu ya. Baik. Nah, kita masuk pada bab yang berikutnya, ad'iyatu al-istiftah, doa-doa istiftah. Zikir yang pertama kali kita baca setelah takbiratul ihram adalah doa al-istiftah atau al-iftitah, dua-duanya boleh dikatakan demikian. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa istiftah dengan banyak jenis. Diawali Rasulullah dengan memuja dan memuji Allah, mengagungkan Allah, menyanjung Allah.
Nah, ada kurang lebih 12 doa istiftah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling sahih, bukan artinya yang lain tidak sahih, sahih juga. Tetapi yang paling sahihnya adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Yang dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita sukutaka ma baina takbir wal qiraah, fama taqul?" Kata Abu Hurairah kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni." Ara'aita artinya akhbirni, akhbiruni, beritahukan kepadaku. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku beritahukan kepadaku diammu antara takbiratul ihram dan qiraah, dan mengeraskan bacaan jahar dengan alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang kau baca ketika diam itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Allahumma ba'id baini wa baina khataayai kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataayaya kama yanqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad." Nah, ini hadis yang paling sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan paling sahih? Karena dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Kemudian pula yang banyak dibaca juga oleh kaum muslimin seperti wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, ada tambahannya lagi, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik anta rabbi wa ana 'abduk dhalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhanbi jami'a innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Banyak, panjang lagi. Ya, ada juga subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ada Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, dan yang sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dibaca ketika salat fardu dan salat sunnah ya. Kemudian yang juga sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat qiyamul lail ya, ketika salat qiyamul lail tahajud ya, yang beserta witirnya adalah dengan Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha ila siratal mustaqim. Nah, ini dibaca. Dan ini luar biasa doanya ini. Yang pertama kali dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika salat malam ya, di awal kali dia bangun dari tidurnya, minta petunjuk, minta hidayah. Banyaknya khilaf, banyaknya perselisihan di kalangan manusia ya, kita minta diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala mana yang benar. Ya, di antara ada juga doa memang yang khusus untuk itu ya. Allahumma arinal haqqa al-haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila al-batila warzuqna ijtinabah. Nah, ini di sini juga sebenarnya doa iftitah untuk salat tahajud pun demikian juga. Ya, apakah dibaca doa iftitah salat tahajud tersebut di setiap 2 rakaat atau setelah 2 rakaat begitu ya? Atau cukup di rakaat pertama saja? Jelas ini insyaallah. Nah, sebagian ulama mengatakan cukup di rakaat pertama saja. Ya. Bahkan di 2 rakaat pembuka. Kan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salat tahajud dengan 2 rakaat ringan terlebih dahulu. Yang dibaca surat pendek 2 rakaat, baru setelah itu beliau membaca surat panjang lama nih. Ya, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran 1 rakaat. Baik.
Nah, sebagian ulama mengatakan di 2 rakaat pertama itu yang dibaca. Ya, tetapi wallahu a'lam. Seseorang membaca doa iftitah di setiap rakaat, di setiap 2 rakaat tahajud setelah salam. Setelah salam berarti udah batal nggak sholatnya? Sudah batal. Kemudian dia ulangi lagi sholatnya kan? Ya, dia ulangi lagi sholatnya dengan takbiratul ihram lagi. Ya, setelah takbiratul ihram baca lagi Allahumma Rabb Jibril Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ardi alimul ghaib wasyahada anta tahkum baina ibadika fima kunta ta'rifu ihdini makhtulifa fihi minal haqqi bi innaka tahdi man tasya' ila siratal mustaqim. Baca lagi. Salam lagi dia 2 rakaat. Bangkit lagi. Allahu akbar. Baca lagi Allahumma Rabb Jibril Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Terus baca. Demikian pula di witir. Witir misalnya dia pecah menjadi 2 rakaat. Menjadi 2 kali salam, 2 dan 1. Ya, di 2 pertama dia baca Allahumma Rabb Jibril, di 1 rakaat terakhir dia baca Allahumma Rabb Jibril. Ya, kalau seandainya dia jadikan 3 rakaat, cukup 1 kali saja di awal. Atau misalnya 5 rakaat witirnya, itu pun dilakukan oleh Rasulullah SAW, cukup juga di 1 rakaat. Insyaallah ada pembahasan itu nanti. Baik. Intinya doa istiftah untuk sholat tahajud itu banyak dibahas oleh para ulama, dibuka oleh mereka, disyarah dengan sejelas-jelasnya, luar biasa. Ya, jadi hendaknya ini dijaga, dibaca di sholat tahajud. Ya, mau dia kerjakan di awal malam atau di pertengahan malam atau di akhir malam. Baik. Nah, ini doa iftitah atau doa istiftah, hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, mana dalilnya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau menyampaikan kepada Abu Hurairah di sini setelah beliau ditanya, jelasnya. Rasulullah menyampaikan Allahumma ba'id baini wa baina khataayai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu setelah beliau ditanya. Dan tidak boleh kalau seandainya itu wajib untuk mengakhirkan penyampaian. Harus disampaikan di awal orang sholat. Seperti ketika Rasulullah SAW mengajarkan sahabat yang salah dalam sholatnya, takbiratul ihram, surat Al-Fatihah diperintahkan oleh Rasulullah dibaca dan yang lainnya. Jelasin insyaallah. Baik. Jadi hukumnya sunnah. Tidak membacanya tidak mengapa. Jadi misalnya nih ya, misalnya masuk masjid, tadi misalnya tersisa waktu 3 menit lagi. Kalau kita pakai doa istiftah, kalau kita zikir sujudnya pakai yang panjang, zikir rukuknya pakai yang panjang, nggak akan selesai 3 menit. Jadi ya, kita nggak usah pakai doa iftitah, langsung aja Al-Fatihah, ya, langsung saja Al-Fatihah. Kemudian pilihlah surat yang paling pendek. Yang jelas kita harus tumaknina, ya, kita baca cukup sekali ketika sujud, ketika ruku. Zikirnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Ya, kita baca yang paling ringkas. Untuk duduk di antara 2 sujud zikirnya rabbighfirli rabbighfirli, sujud lagi. Ya. Nah, ini kita cari yang paling ringkas untuk kita bisa mendapatkan apa? Keutamaan tetap tahiyatul masjid tetapi waktu terbatas. Nah, begitu. Barakallahu fikum. Jadi ini hukumnya adalah sunnah. Ya, doa istiftah adalah sunnah. Andaikan dia tidak membaca pun salatnya sah. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya adalah al-qiraah, membaca surat. Setelah membaca doa istiftah, yang Rasulullah baca adalah Al-Fatihah. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bitakbir wal qira'ata bilhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salat dengan ucapan takbir, Allahu akbar, dan membuka bacaan yang dikeraskan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jelasin insyaallah. Berarti setelah doa iftitah yang dibaca adalah surat Al-Fatihah. Ya. Nah, sebelum kita membaca surat,
sebelum kita membaca Al-Quran ada anjuran yang bentuknya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim." Ya, kalau siapa yang sudah belajar nahwu di sini? Qara'ta itu fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Abu Mumtazah, fi'il madhi. Nah, fi'il mudhari'nya apa? Taqra. Ini mah sorf ya. Apa? Fi'il madhi past tense. Jadi fa idza qara'tal Qur'an, apabila qara'ta berarti sudah selesai baca dong. Kan gitu ya. Kalau zahir terjemahinnya nih, apabila engkau sudah selesai baca Quran, maka minta perlindunganlah kepada Allah dari syaitonir rajim. Seperti itu yang datang dari Al-Quran. Tetapi terkadang fi'il madhi itu dipakai untuk litahqiq, untuk sebagai bentuk penekanan. Ya, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa idza dakhala, ini fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Fi'il madhi juga nih. Kalau kita artikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah masuk WC, beliau mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tetapi tentunya itu dibaca oleh Nabi kapan? Sebelum masuk WC tuh. Nah, dan demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan ayat perintah fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah, itu sebelum beliau membaca Al-Qur'an. Ya, intinya untuk penekanan dan untuk dijadikan kebiasaan. Ya, wa idza dakhala kan Rasul idza dakhala al-khala, Rasulullah SAW apabila masuk WC beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu menunjukkan Rasulullah selalu menjaga itu. Selalu menjaga zikir tersebut sebelum masuk WC. Ya, pakai fi'il madhi. Nah, baik. Nah, di sini zahirnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita membaca apa? At-ta'awudz atau al-isti'adzah. Fasta'idz, minta perlindunganlah. Wal apa kaidah usul fikih? Al-asl fil amr yufidu, belum sampai ya. Al-asl fil amri yufidul wujub. Hukum asal perintah dari ayat Al-Quran atau hadis Nabi itu menunjukkan wajib. Hukumnya jadi wajib. Illa madalla dalilu ala khilafih. Kecuali apabila di sana ada dalil yang mengubah hukum wajib tersebut menjadi sunnah atau mustahab atau menjadi sunnah atau mubah. Sunnah mustahab sama. Menjadi sunnah atau mubah. Tetapi yang paling afdal mustahab, ya bukan sunnah. Sunnah itu terkritik sebenarnya. Ya, ahkamut taklif itu 5 wajib. Kalau kita tahu kan ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram kan gitu ya. Kalimat sunnah ini sebenarnya terkritik oleh banyak para ulama usul. Yang baiknya adalah mustahab, yang dianjurkan. Kita kembali. Jadi hukum asal perintah dari Allah adalah wajib. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka minta perlindunganlah. Jadi hukum asalnya apa? Wajib minta perlindungan kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan ar-rajim sebelum baca Al-Qur'an. Tetapi di sana ada sharif, di sana ada dalil yang mengubah hukum wajib tersebut menjadi sunnah. Yaitu ketika turun kepada beliau, di antaranya ketika turun kepada beliau surat Al-Kautsar, Rasulullah SAW sedang duduk beliau bersama para sahabat beliau, tiba-tiba beliau tertidur. Kemudian beliau terbangun dan tersenyum. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuatmu tersenyum? Kata Rasulullah SAW, unzilat alayya surah, turun kepadaku satu surat. Ya, mimpi para nabi adalah wahyu. Ya, ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam berkata kepada Nabi Ismail, ya bunai,
Inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara. Wahai putraku, sungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Bagaimana menurutmu? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, tunaikan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Engkau akan mendapatkanku menjadi orang yang sabar. Maksudnya Nabi Ismail tahu. Mimpi Nabi itu adalah apa? Wahyu. Nah demikian pula lah ketika Rasulullah tertidur, dan ini ringan bagi Nabi SAW wahyu yang disampaikan oleh Allah dengan atau melalui tidur ya, melalui mimpi ya, bukan melalui tidur, melalui mimpi. Ya terkadang Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat nih, tiba-tiba kulit beliau memerah, berkeringat, berbutir-butir. Keringatnya bukan keringat halus, bukan. Keringat berbutir-butir seperti itu. Ya. Tapi menggigil Rasulullah SAW sampai diselimuti oleh Umar bin Khattab. Kalau seperti itu kadang Rasulullah diselimuti oleh Umar bin Khattab. Ya. Kemudian setelah terangkat baru Rasulullah biasa lagi kemudian menyampaikan, turun kepadaku ayat seperti ini. Ya terkadang ada sahabat yang mau lihat Rasulullah seperti itu, diperlihatkan oleh Umar. Diperlihatkan seperti itu. Nah, jadi ketika turun kepada Rasulullah SAW surat Al-Kautsar, Rasulullah SAW langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi tidak membaca apa? At-ta'awudz atau al-isti'adzah. Ini sharifnya. Jadi apa? Hukum membaca al-isti'adzah sebelum membaca Al-Qur'an hukumnya sunnah mustahabbah, tidak apa? Wajib. Jelas ini insyaallah ya. Sepertinya baru kita nih. Nah, khair insyaallah. Kita lanjutkan ba'dal isya. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Nah, kita melanjutkan kajian sifat salat Nabi. Sebelum kita membaca surat Al-Fatihah, disunahkan untuk kita beristi'adzah, mengucapkan a'udzubillah minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, sebagaimana yang sering kita baca. Mau ditambahkan lafaz tadi, beberapa kalimat tadi sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, al-isti'adzah, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita membaca Al-Qur'an. Kita minta pertolongan agar bisa melawan asyayatin, untuk kita bisa pahami maknanya, tadabburi, dan kita bisa khusyuk dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca atau yang dibacakan kepada kita. Ya, al-isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah karena biang dari segala macam kerusakan, diantaranya yang membuat kita tidak khusyuk adalah syaitan al-mal'un, yang terlaknat setan ini. Dia yang menyulitkan kita untuk khusyuk dalam salat. Dia yang bahkan syaitan bisa mengganggu kita ketika kita mencoba untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Dia selewengkan, dia plesetkan, ya, sehingga banyak sekte-sekte sesat terperdaya oleh syaitan
sehingga banyak memplesetkan ayat Al-Qur'an, ya, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa dengan benar-benar bicara, diplesetkan oleh syaitan. Ya, enggak boleh kita tetapkan untuk Allah sifatul kalam. Kalau kita tetapkan untuk Allah sifatul kalam, maka kita telah serupakan Allah dengan makhluk. Oh iya juga ya. Ya kan? Setan bisa menghembuskan yang demikian. Ya. Sehingga dia tolak sifatul kalam untuk Allah, sampai diubah harokat ayat ini, wa kallamallaha Musa taklima, dijadikan Nabi Musa sebagai fa'il dan dijadikan lafzul jalalah sebagai maf'ul untuk menafikan Allah mempunyai sifatul kalam. Jadi berubah artinya, Nabi Musa benar-benar berbicara kepada Allah dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Yang seharusnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Hakikat berbicara Allah kepada Nabi Musa diselewengkan tuh. Ditolak nama Allah, sifat Allah Al-Kalam. Nah, bisa sampai seperti itu setan. Ya, nah kita minta perlindungan kepada Allah. Benar-benar ketika kita minta perlindungan itu kita bergantung kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Nah, karena bisa saja kita salah dalam memahami ayat Al-Qur'an, ya. Begitu juga bisa juga kita salah dalam membacanya. Karena itu kita anjurkan untuk beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dari asyaitan. Yang paling seringnya itu tidak atau sulit kita untuk mentadabburi. Ya, sulit kita untuk mentadabburi ayat. Sekalipun sudah kita hafal ayatnya beserta artinya, bahkan tafsir dan maknanya, kita tidak sadar kecuali pada kalimat ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim lagi ini kita baca nih. Ya, yang kedengaran dari imam pun sudah ihdinas siratal mustaqim. Imam baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, enggak ada di benak kita. Kita juga baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, enggak ada itu dalam pikiran kita. Enggak ada dalam benak kita. Udah di ujung aja itu. Terkadang sampai selesai sholat pun baru apa? Sadar. Ya, tadi sholat gitu. Nah, di sini pentingnya kita beristi'adzah, ya. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari jahatnya setan. Ingat, asyaitan la'in, mal'un. Jangan kasihan sama setan. Jangan kasihan sama setan. Ada orang masih mengagungkan setan, ada warna merah lah katanya. Ada warna apa lagi setan? Setan itu dilaknat ya, bukan diagungkan, dijadiin kaos lah, dijadiin poster lah di kamar, jadi spray tidur lah, ya, lambang-lambang sepak bola itu ada setan-setannya ya enggak? Fattakhidhuhu aduwa, kata Allah. Jadikan setan itu jadi musuh. Jangan jadi kawan tidur. Ya, nempel dalam jantung dia, ada logonya di jantung dia nih. Logo setan, naudzubillah. Kemudian ya, membaca ayat Al-Qur'an ayatan ayah per ayat itu yang paling afdal ya. Satu ayat diputus, itu yang paling afdal. Nah, seseorang setelah membaca at-ta'awudz membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Karena bismillahirrahmanirrahim adalah ayat di setiap surat di dalam Al-Qur'an kecuali surat apa? At-Taubah, Al-Bara'ah, Al-Fadhihah. Bismillahirrahmanirrahim ayat terpisah di awal surat, bukan bagian dari surat. Baik itu di surat Al-Fatihah sekalipun.
Ada yang bisa jawab? Ini sudah jelaskan ketika pembahasan tafsir ya. Al-Quran yang kita baca itu riwayat apa? Riwayat Hafs an Asim. Tertulis di ayat pertamanya apa? Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang dipakai oleh orang Jazair, oleh orang Maroko, oleh orang Maghrib, riwayat apa? Aba Mumtazah? Warsh an-Nafi'. Warsh an-Nafi'. Ayat pertamanya ayat apa? Surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beda riwayat Warsh, beda riwayat Hafs. Kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu in taraza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Wahai orang beriman, apabila kalian berselisih sekecil apapun dalam permasalahan apapun itu, terlebih permasalahan agama, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan agama ini dengan terang benderang, malamnya bagaikan siangnya. Tidaklah seseorang tergelincir dalam agama ini kecuali dia binasa. Taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas terang benderang, malamnya bagaikan siangnya. Tidaklah seorang tergelincir dalam agama ini kecuali dia binasa. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain." Aku membagi surah Al-Fatihah antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, hamidani 'abdi. Ya, apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, di sini Allah memulai surah Al-Fatihah dengan apa? Alhamdulillah rabbil alamin, dan pas pembagiannya. Kalau seandainya diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin, pas pembagiannya alhamdulillahirabbil alamin, hambaku memujiku, Ar-Rahmanir Rahim, hambaku memujaku, Maliki Yaumiddin, hambaku menyanjungku, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini antara aku dengan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ayat keempat ini setengah atau yang pertama, Iyyaka na'budu adalah milik Allah, Iyyaka nasta'in adalah milik hamba. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah, hak Allah sepenuhnya. Iyyaka nasta'in, tidak mungkin kami bisa menghakikatkan iyyaka na'budu ya Allah, menghakikatkan al-ubudiyah, penghambaan kepadamu ya Allah, kecuali dengan iyyaka nasta'in, bantu kami. Ya, hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan untuk bisa mewujudkan iyyaka na'budu. Ya, dengan kami iyyaka nasta'in. Nah, ini ayat keempat bagi dua nih. Iyyaka na'budu untuk Allah, iyyaka nasta'in untuk hamba. Nah, kita apa namanya? Kita isi benak kita dengan tafsir ketika kita sedang membacanya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, ini untuk hambaku. Siratal ladzina an'amta alaihim, ini untuk hambaku. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini untuk hambaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, tiga terakhir untuk hamba, tiga pertama untuk Allah, yang pertengahan bagi dua antara Allah dengan hamba. Pas kan? Kalau seandainya ada Bismillahirrahmanirrahim di awal, enggak pas pembagiannya tuh. Dan ini adalah hadits qudsi, jelas hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Baik. Jadi tetap kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, dan yang dijaharkan atau sebelum itu ya, kita baca dulu. Tidak sah salat apabila tidak membaca surat Al-Fatihah. Kata Rasulullah SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat apabila tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya. Kemudian apakah imam menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim? Ya, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu,
anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhuma kanu yaftatihuna salata bilhamdillahi rabbil alamin. Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, mereka membuka salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ada tambahan dalam riwayat Muslim, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman, falam asma' ahadan minhum yaqra' bi bismillahirrahmanirrahim." Aku salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan aku belum pernah mendengar seorang pun dari mereka membaca bismillahirrahmanirrahim dalam riwayat, baik itu di awal atau di akhir. Di awal sebelum Al-Fatihah, di akhir sebelum surat. Ya, tidak dibaca bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik salat di belakang Nabi SAW selama 10 tahun. Dilanjutkan salat di belakang Abu Bakar selama 2 tahun, 12 tahun nih. Dilanjutkan di belakang Umar bin Khattab selama 10 tahun. Dilanjutkan di belakang Utsman ibn Affan selama 12 tahun. Berapa tuh? 10 tambah 2 tambah 10 tambah 12. Yang paling 36 mungkin ya. 36. Coba 10 tambah 2 tambah 10 tambah 12 lain. 34. 34. Ngetes saja. Nah, setelah itu Anas bin Malik pindah ke Kufah, ke Basrah. Ya, setelah Utsman ibn Affan terbunuh, beliau pindah ke Basrah. Ya. Dan ibu kota Islam pada saat itu pindah dari Madinah ke Kufah. Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah karena khawatir akan terjadi terus pertumpahan darah, karena orang-orang Khawarij masih menyimpan dendam kepada Ali bin Abi Thalib. Jangan sampai kota Madinah terkotori dengan pertikaian, ya. Itu yang itu sebab kenapa Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah, Irak. Nah, tadi hadisnya jelas, ya. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tadi di awal sudah disampaikan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu sholata bitakbir wal qira'ata bilhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salat dengan ucapan takbir, dengan takbiratul ihram kan, Allahu akbar, wal qira'ata, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka bacaan salatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Jelas ini insyaallah ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun benar sahih ada di kalangan para sahabat yang juga mengeraskan bismillahirrahmanirrahim, di antaranya Abu Hurairah. Dan ini jangan tidak perlu sampai sampai marah-marahan gitu ya, sampai keras-kerasan. Barakallahu fikum. Karena telah disampaikan juga pada kajian tafsir, tidak ada seorang sahabat pun yang menyalah-nyalahkan sahabat lain ketika dia mengeraskan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita mau lebih sesuai dengan sunnah Nabi SAW, tentunya yang awal kita keraskan adalah alhamdulillahirabbil alamin, dengan tetap kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk makmum apakah tetap membaca surat Al-Fatihah di belakang imam? Ada khilaf. Ya, ada khilaf. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab ini beliau mengatakan tidak perlu membaca. Ya, karena bacaan imam adalah bacaan makmum. Ya, beliau mengatakan itu sudah mansukh, ya, yang anak pegang dalilnya, yang Anda jadikan dalil untuk makmum tetap membaca, kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, itu mansukh, itu sudah dihapus hukumnya, ya. Yaitu Rasulullah, pendapat yang pertama tadi apa? Tidak membaca, ya, karena bacaan imam adalah bacaan makmum. Jadi cukup makmum hanya menyimak saja apa yang dibaca oleh imam. Tidak perlu makmum untuk membaca surat Al-Fatihah, apalagi membaca surat yang lain selain surat Al-Fatihah. Pendapat yang kedua adalah makmum tetap membaca surat
Al-Fatihah, hanya Al-Fatihah saja yang dibaca. Ya, surat tidak. Kalau untuk surat itulah yang dimaksud dengan bacaan imam, bacaan makmum. Ya, tetapi untuk surat Al-Fatihah, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, tidak sah salat apabila tidak dibaca surat Al-Fatihah. Nah, ini yang dijadikan dalil bagi pendapat yang tetap membaca Al-Fatihah bagi makmum sekalipun di salat al-jahriyah. Ya, kalau di salat sirriyah makmum membaca. Di salat jahriyah yang menjadi permasalahan. Nah, hadisnya diantaranya selain tadi hadis Ubadah bin Samit muttafaqun alaih, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, tidak sah salat apabila tidak dibaca surah Al-Fatihah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat beliau berkata kepada para sahabat, kepada para jamaah, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, kalian baca di belakang imam kalian tadi. Qulna na'am hadzan ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, kami membacanya cepat. Ya, kami baca surat cepat. Kata Rasulullah, la taf'alu, jangan kalian baca di belakang imam. Illa ayyaqra ahadukum bi Fatihatil kitab, kecuali hanya surat Al-Fatihah. Jangan kalian baca di belakang imam kecuali hanya surat Al-Fatihah. Fa innahu la sholata liman lam yaqra' biha, karena tidak sah salat apabila tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, ini dalil juga yang dipakai bahwasanya tetap makmum pun wajib untuk membaca surat Al-Fatihah, begitu ya. Nah, kata Syekh Albani rahimahullahu taala, itu mansukh yang itu pula dijadikan dalil untuk tetap membaca, itu mansukh ya. Dengan hadis ya, dimansukh dengan hadis apa? Nah, hal qara'a ma'i minkum ahadun anifa, apakah ada di antara kalian yang membaca di belakangku? Faqala rajulun na'am, iya ya Rasulullah, aku. Faqala inni aqul mali unaza', aku katakan, kenapa aku ini diselisihi? Ya, aku katakan, kenapa aku ini diselisihi? Ya. Nah, ini yang dikatakan dalil sebagai yang menghapus hadis yang sebelumnya tadi. Ya, tetapi harus ada mana waktu. Jadi kita harus tahu nih mana yang dahulu, mana yang kemudian. Nah, dan tidak ada kejelasan di sini mana yang dahulu, mana yang kemudian. Dan ini bisa jadi ketika sahabat tersebut dia mengeraskan bacaannya di sholat sirriyah, ya, membaca surat tetapi dikeraskan. Ada hadisnya di Sahih Muslim, Rasulullah SAW setelah selesai sholat, siapa yang membaca di belakangku tadi? Aku ya Rasulullah. Sahabat ini membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la, dikeraskan. Ya, Rasulullah SAW tegur, laqad araftu anna ba'dukum khalajaniha, aku tahu ada di antara kalian yang menyelisihiku. Namun wallahu a'lam, ini khilafiyah, ijtihadiyah. Bagi yang mau membaca Al-Fatihah tetap bagi makmum di salat jahriyah silahkan. Bagi yang tidak membaca pun tidak mengapa, karena di sini masing-masing berpegang dengan dalil yang kuat. Barakallahu fikum. Nah, sedangkan untuk di salat-salat sirriyah maka tetap membaca surat Al-Fatihah dan surat yang lain. Nah, kemudian setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, Rasulullah SAW mengatakan, idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Fa innal malaikata taqulu amin. Karena malaikat pun mengucapkan amin. Wa man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan siapa yang berbarengan ucapan aminnya dengan ucapan amin para malaikat, maka digugurkan dosa-dosa yang sebelumnya. Nah, jadi ini ini yang hendaknya diucapkan oleh makmum setelah imam mengucapkan amin. Setelah imam mengucapkan waladdallin. Baik, kemudian
Setelah itu kita membaca surat. Ya, kita membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau memperpanjang bacaan surat setelah Al-Fatihah. Terkadang beliau memendekkannya. Terkadang beliau memendekkannya karena ada sesuatu, entah karena safar atau karena beliau batuk atau karena beliau sakit atau karena beliau mendengar tangisan bayi atau tangisan anak, ya, sehingga terganggu kekhusyuan sang ibu. Rasulullah SAW asalnya memanjangkan bacaan jadi dipendekkan. Nah, dan terkadang Rasulullah SAW membaca surat yang sama di rakaat pertama dan di rakaat kedua. Terkadang Rasulullah SAW menggabungkan beberapa surat dalam satu rakaat, beberapa surat dalam satu rakaat. Ya, misalnya di surat Al-Falaq dan surat An-Nas dibaca dalam satu rakaat, surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas dalam rakaat berikutnya. Nah, Rasulullah SAW beliau berkata, inilah adkhulu fi shalah wa ana uridu itolataha. Aku masuk salat, ya, dan aku sudah berniat untuk memanjangkannya. Fa asma' buka as-sabi. Kemudian aku mendengar tangisan anak kecil. Fa atajawwaz fi sholati. Kemudian aku percepat salatku. Mimma a'lam min syiddati wujdi ummihi min bukai. Karena aku tahu bagaimana perasaan ibunya karena tangisan anaknya. Ya, nah ini fikih imam. Ya, jadi bukan hanya imam itu harus menguasai Al-Quran yang dibacanya, ya, tetapi dia pula harus menguasai fikih salat. Ya, dia lihat keadaan makmum. Kalau di Masjidil Haram, ya, di Masjidil Haram, kalau bulan Ramadan itu salat 5 waktu selalu cepat salatnya. Salat 5 waktu itu pendek-pendek yang dibaca, rukuknya pun cepat. Ya, sujudnya pun cepat, ya, terlebih di 10 hari terakhir di bulan Ramadan di Masjidil Haram. Jadi sangat padat kaum muslimin. Kadang kita sujud di bawah di kaki orang itu, ya, karena saking padatnya. Dan ini adalah fikih mereka, ya, fikih mereka para ulama. Nggak diperpanjang sholatnya dalam keadaan kita berdesak-desakan seperti itu, berdempet-dempet seperti itu, diperpanjang, tambah sulit, tambah yang nggak khusyuk kita sholatnya. Ya, nah disinilah fikih mereka para imam-imam Masjidil Haram. Selesai sholat Idul Fitr, setelah selesai sholat Idul Fitr orang sudah banyak pulang nih. Zuhurnya lama, asarnya masya Allah tumakninahnya, baik rukuknya, i'tidalnya, yang itu tidak dikerjakan ketika di Ramadan. Ya, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, karena padatnya. Di sini, mungkin ketika haji pun demikian, wallahu a'lam. Ya, karena saking jadi melihat keadaan imam. Jadi imam melihat keadaan makmum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad ibn Jabal, ya, ayyukum amman nasa falyukhaffif. Siapa di antara kalian yang mengimami jamaah, maka peringanlah, fa inna min waraihimud dhaif wal marid wal kabir wa dzal hajah. Siapa yang mengimami para jamaah, maka peringanlah salatnya. Karena bisa jadi di belakang mereka itu ada orang tua, ada orang sakit, ada yang lemah, ada yang punya hajat, ada yang punya keperluan, mau pergi kemana, ya. Apalagi kalau di bandara, ya enggak? Di bandara sholat subuh nih udah dipanggil nama kita nih. Ini imam baru Toha, Mangsadoh, baca surat Toha. Nah, nah kita persingkat saja ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjaharkan sholat subuh, maghrib dan isya. Dan ini ijma' kaum muslimin, dinukilkan dari zaman Nabi sampai hari ini. Sebagaimana datang hadis-hadis Nabi yang mengeraskan bacaan di sholat-sholat tersebut. Sampai
Mereka para tabi'in bertanya kepada para sahabat, dari mana kalian tahu Rasulullah membaca surat di salat zuhur dan salat asar? Berarti menunjukkan apa? Kalau subuh, maghrib, isya Rasulullah menjaharkan, begitu ya? Pertanyaannya dari seorang tabi'in kepada para sahabat, dari mana kalian tahu wahai sahabat Rasulullah itu membaca juga surat ketika zuhur dan asar? Berarti apa? Untuk subuh, maghrib, isya Rasulullah menjaharkan. Ya, maksudnya Rasulullah, jadi nggak ada hadis jelas seperti ini. Yang jahar itu subuh, maghrib, isya, dari Rasulullah nggak ada seperti itu. Ya, yang sir itu hanya zuhur dan asar, nggak ada seperti itu. Ya, yang jelas seperti itu tidak ada. Nah, itu bisa dipahami dengan banyaknya hadis datang dari Nabi SAW. Rasulullah membaca sholat subuh surat ini, Rasulullah membaca sholat maghrib dan isya surat ini. Ya. Nah, kemudian untuk zuhur dan asar, para tabi'in bertanya, dari mana kalian tahu Rasulullah SAW membaca surat di sholat zuhur dan asar? Karena tidak dinukilkan beliau membaca surat ini dan surat itu. Ya, kata mereka para sahabat, kami melihat gerakan janggut beliau. Jadi mereka para sahabat melihatnya ke depan, kami melihat gerakan apa? Janggut beliau. Janggut yang ini, bukan jenggot yang ini ya, jenggot yang di pinggir. Berarti Rasulullah SAW janggut beliau katha, berarti nggak dipotong, jelas ini ya, nggak dicukur yang di sebelah sininya, yang di sebelah pinggirnya itu nggak dicukur. Kalau dicukur yang sebelah pinggir, bakal kelihatan nggak? Enggak. Udah ada silet di zaman Nabi, jangan kira silet baru ada zaman sekarang. Ya, can ayah silet zaman Nabi macam. Enggak, udah ada silet zaman Nabi. Namanya Musa. Bahasa Arabnya silet apa? Musa ya. Jadi Rasulullah SAW memperinci itu, untuk bulu ketiak dicabut, ya, untuk kumis itu dicukur, digunting, untuk bulu kemaluan disilet. Coba, jelasnya bagaimana Rasulullah membagi khamsun minal fitrah, 5 dari kesucian. Natful ibid, dicabut kalau bulu ketiak, bukan digunting, bukan dikerok. Ya, kalau untuk kumis dicukur, bukan dikerok, bukan disilet, ya, jangan bersih banget, jadi kayak perempuan. Ini ucapan ulama aja ya. Jadi tinggalkan sedikit, kalau digunting kan nggak habis semua kan, nggak habis semua, ada sisanya sedikit. Ya, ini afdolnya. Kalau mau disilet pun ya nggak ada masalah juga. Kemudian kalau untuk bulu kemaluan itu dikerok, disilet, pakai silet gitunya. Pakai Musa. Ada satu sahabat, Khubayb kalau tidak salah, ketika mau dibunuh nih, mau dieksekusi oleh orang kufar Quraisy. Sebelum itu dia minta tolong kepada ada ibu-ibu di Makkah. Bu, bisa pinjam silet enggak? Bisa pinjam silet enggak? Cuma ada silet tuh Musa, ya, dikasih silet oleh ibu ini. Jadi beliau mau bersih dulu nih sebelum mati dieksekusi. Beliau mau dalam keadaan terbaik, ya. Biasanya orang yang pergi berjihad itu sudah siap semuanya ya, di kantongnya udah ada surat wasiatnya. Bahkan dulu di zaman kakek buyut, udah zaman Imam Bonjol, zaman Diponegoro dulu, mereka kain kafan mereka tuh sudah disiap di pinggang mereka itu, ya, sudah siap mereka mau mati itu, sudah mereka mau jual nyawa mereka dengan surga, ya, mereka menjual nyawa mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian di Sahih Bukhari ini hadisnya, kemudian anak ibu tadi menghampiri Khubayb tadi. Kemudian dipeluk, silet ada di tangannya. Ibu ini takut, khawatir, ya kafir ini, musyrik ini. Ya, ibu ini musyrik, dia khawatir nih muslim ini jahat nih, akan ngebunuh ini. Enggak, ibu ini putranya, ini siletnya. Kemudian ada tiba-tiba buah yang enggak ada orang jual di Makkah. Ada tiba-tiba buah dan makanan kepada Khubayb. Tiba-tiba Allah berikan seperti itu, yang itu tidak ada di Makkah.
Ya, terkejut orang-orang Quraisy sebelum eksekusi Khubayb ini. Ya, kemudian Khubayb dibawa ke Tan'im. Tan'im itu udah keluar Makkah. 8 kilo dari 8 kilo ya, atau 6 kilo atau 7 kilo lah. Dari Masjidil Haram, sudah luar Makkah. Di situ Khubayb dieksekusi. Ya, karena mereka orang musyrik sekalipun enggak boleh ada pertumpahan darah di dalam Makkah, tanah haram. Ya, dibawa Khubayb. Apa yang kau mau sekarang? Izinkan aku salat 2 rakaat. Ya, wudu dulu, sholat 2 rakaat. Nah, gimana? Sekarang bukankah kau inginkan sekarang ini kau berada bersama istrimu, bersama anak-anakmu, dan engkau berharap sekarang ini Muhammad berada pada posisimu? Kata orang kufar Quraisy ini kepada Khubayb. Kata Khubayb, aku berharap, ya, tidak ada satu duri pun yang menusuk tubuh Nabi SAW. Ya, inilah yang aku tunggu-tunggu. Keadaan ini yang aku tunggu-tunggu. Allahumma, kemudian berdoa nih. Khubayb berdoa nih, mendoakan keburukan untuk mereka orang kufar Quraisy. Belum selesai penggal kepalanya. Khawatir, mereka takut juga dengan doa orang mungkin istilahnya orang dizalimi gitu ya. Ya, mereka takut juga. Intinya apa? Silet tos aya gitunya. Panjang cerita, cuman silet aja. Nah, kok bisa kesilet kita tadi ya? Oh iya, bitirabi lihyai. Maksudnya, wa kanu ya'rifuna qira'atahu fima yusirru bihi bitirabi lihyati. Bitirabi lihyati wa bisma'ihi iyyahum al-ayata ahyanan. Masyaallah. Jadi, dalil pertama Rasulullah SAW membaca surat di salat zuhur dan salat asar itu karena gerakan lihyah, janggut beliau. Jadi kathah ya ke sini ya, mengembang ke sini. Janggut Rasulullah SAW. Jadi orang mahal-mahal orang mahal-mahal mau punya jenggot ya enggak? Beli obat ini, obat itu, pakai kemiri lah, pakai macam-macam. Udah jenggot udah banyak, taunya dicukurin. Jangan ya. Jangan, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Beki kasep tambah kelihatan laki. Nah, bersyukur, jangan dicukur. Barakallahu fikum. Jangan juga dirapihkan. Mana dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "U'ful liha wa juzuz syawarib, khaliful majus." U'fu artinya apa? U'fu. Afwan. Apa arti afwan? Afwan pun maafkan, biarkan saya. Maksudnya maafkan, jangan ambil sesuatu dari saya. Kita minta maaf nih, maaf, afwan. Maksudnya jangan biarkan saya, jangan ambil sesuatu pada saya. Maksudnya tolong lapangkan hatimu dari saya salah kepada antum. Kan gitu? Ufu artinya biarkan janggut antum itu memanjang, kata Nabi SAW. Jangan diotak-atik tuh. Jangan diotak-atik. Temen kebakar jenggotnya sebelah. Bakar sampah, kebakar sebelah nih. Setengah sisa. Keadilan Allah Subhanahu wa taala cepat seret. Sama lagi tuh enggak panjang sebelah, enggak semua itu sudah serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi udah nikah matunya tong loba ngaca, tong loba ieu. Ya. Khaliful majus, kata Rasulullah SAW, u'fu liha, biarkan janggut itu memanjang, u'fu, jadi jangan diotak-atik. Itu bahasa itu sebagian ulama yang mengatakan haramnya untuk merapikan jenggot, biarkan janggut itu memanjang, u'fu. Wa juzuz syawarib, dan cukur kumis. Khaliful majus, selisihilah orang majusi. Selisih orang majusi. Dan riwayat lain, kalau di Sahih Muslim, orang majusi nih. Riwayat yang lain, orang Yahudi. Nah, orang majusi berarti gimana? Kebalik tuh. Kumis dipelihara, kemudian jenggot dicukur. Barakallahu fikum. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kami pun tahu Rasulullah SAW membaca wa bi isma'ihi iyyahumul ayata ahyanan. Terkadang Rasulullah SAW beliau mengeraskan beberapa ayat. Ya, jadi
beliau baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dikeraskan, kemudian ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Ya, kemudian pas surat berapa surat? Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu. Nah, itu pun sunnah, dan ini sunnah yang sudah mulai ditinggalkan oleh sebagian imam, bahkan oleh sebagian ulama-ulama sunnah sekalipun, imam-imam sunnah sekalipun, ya. Jadi terkadang dikeraskan beberapa ayat, ya, misalnya illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idz akhrajahu alladziina kafaru tsaniya tsnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, kayak gitu, ya. Itu diantara sunnah, ya. Wa kana yusmi'unal ayata ahyanan, terkadang Rasulullah memperdengarkan kepada kami ayat. Ya, baik. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan bacaan di waktu siang, di sholat siang, itu di sholat Jumat, di sholat Id, sholat Istisqa, sholat Kusuf, gerhana, kan tetap Rasulullah apa itu? Keraskan bacaannya, dijaharkan. Barakallahu fikum. Nah, dan untuk sholatul lail, sholat tahajud, Rasulullah SAW terkadang menjaharkan, terkadang Rasulullah SAW mensirkan, ya. Terkadang Rasulullah mengeraskan, kadang-kadang Rasulullah SAW tidak mengeraskannya. Kalaupun Rasulullah SAW mengeraskannya, itu tidak membuat orang yang tidur terbangun. Ya, memang terkadang Rasulullah agak sedikit tinggikan suara beliau sampai terdengar sampai luar rumah Rasulullah SAW. Nah, kemudian Rasulullah SAW untuk yang beliau baca dari surat di salat 5 waktu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, karena Rasulullah SAW yaqra'u bisittin ila mi'ah. Rasulullah SAW membaca dari 60 sampai 100 ayat di salat subuh. Jadi salat yang paling panjang yang Rasulullah baca dari surat adalah salat subuh, pas sedang seger-segernya tuh, ya, sedang seger-seger dari tidur, bangun, kuat, sholat tahajud sebentar, kemudian dia masuk subuh, kuat, atau enggak misalnya dari malam dia sholat tahajud, harus ada tidur dulu sebentar, ya. Kalau memang dia terbiasa seger pas sholat subuhnya, jangan sampai pas qiyamul lailnya jam 1, jam 2, tahan nih, bagus nih, fokus nih, pas sholat subuhnya udah mulai melayang-layang tuh, udah mulai jatuh-jatuh. Yang kayak gini nggak betul yang seperti ini. Rasulullah SAW saja beliau bangun jam 12, jam 1, kemudian beliau sholat sampai sebelum subuh. Beliau tidur dulu tuh, sebelum adzan subuh beliau tidur dulu. Ya, memang agak ngantuk, beliau tidur dulu. Adzan subuh beliau sholat 2 rakaat, tidur sebentar. Ya, seperti itu. Baru qomat. Berarti berapa juz? Berarti berapa juz, ya? 60 sampai 100 ayat, setengah juz, ya. 30 ayat itu 1 lembar setengah. Berarti 60 ayat 3 lembar, 100 ayat 5 lembar, setengah juz. Nah, kemudian ya, kita baca sedikit aja, ya. Terkadang Rasulullah SAW juga membaca ketika safar di sholat subuh dengan surat Al-Falaq di rakaat pertama, dengan surat An-Nas di rakaat kedua. Rasulullah SAW terkadang membaca surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha di 2 rakaat. 1 rakaat sempurna surat Az-Zalzalah dibaca, di rakaat kedua surat Az-Zalzalah lagi dibaca oleh Nabi SAW, pendek tuh. Kalau di sholat Jumat apa? Nah, Alif Lam Mim Tanzilu Sajadah di rakaat pertama, kemudian Al-Insan di rakaat kedua, ya. Dan itu adalah sholat terbaik dalam 1 pekan. Sholat subuh di hari Jumat, sholat terbaik dalam 1 pekan. Kan ada sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ada sholat Jumat. Yang terbaik, ya, adalah yang paling dicintainya oleh Allah, yang terbaik yang di sisi Allah adalah sholat subuh di hari Jumat. Ini yang dibaca nih. Nah, kemudian untuk sholat zuhur adalah setengah yang dibaca setengah yang dibaca dari sholat subuh, berarti antara 30 sampai 50
ayat. Salat kedua terpanjang yang Rasulullah baca. Ya, salat yang paling panjang tadi salat subuh, kedua terpanjang salat zuhur. Ya, salat zuhur. Sampai terkadang Rasulullah SAW ketika sholat zuhur, Rasulullah memulai takbiratul ihram, ada satu sahabat batal. Beliau pergi dulu ke tempat jauh untuk buang hajat, wudu, kembali lagi, Rasulullah masih rakaat pertama. Ya, coba berapa lama tuh dia kamar mandi, belum jalan, nggak ada WC di Masjid Nabawi, dulu nggak ada, jauh dulu harus keluar dulu. Ya, nah, sholat asar setengah dari sholat zuhur, 15 sampai 25 ayat. Ya, untuk sholat maghrib Rasulullah SAW sering baca surat-surat pendek. Ya, Rasulullah sering baca surat-surat pendek, bikisoril mufassal. Nah, wattini wazaitun juga ada Rasulullah baca. Nah, dan terkadang Rasulullah membaca di sholat maghrib surat Al-A'raf 1 juz lebih. Jadi sampai masuk waktu Isya Rasulullah masih rakaat kedua tuh. Belum selesai lagi sholat maghrib. Masih sholat maghrib, udah masuk Isya. Ya kalau kita baca tilawah aja 1 jam lebih kan. Ya tilawahnya enak, maksudnya nggak cepat lah ya, 1 jam nih, 1 jam. Ya kalau kita baca cepat 20 menit juga kalau kita murojaah, hafalan Quran itu 20 menit bisa selesai 1 juz. Ya, nah ini Rasulullah SAW surat Al-A'raf dari awal sampai akhir dijadikan 2 rakaat. Terkadang Rasulullah lakukan itu. Nah, kemudian di surat Isya, ketika Rasulullah marah kepada Mu'ad ibn Jabal, Rasulullah SAW menegur Mu'ad yang sholat Isya dibaca surat Al-Baqarah. Ya coba misalnya nanti kata DKM Al-Aziz, ini seminggu ke depan Isya Al-Baqarah. Padahal antum cari masjid lain lah pasti. Seminggu ya enggak maksud ya apa namanya, Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu membaca surah Al-Baqarah, marah Rasulullah SAW. Marah Rasulullah SAW, "Fattan anta ya Mu'ad, pembuat fitnah engkau ini wahai Mu'ad. Laqad alimtu anna minkum munafirin." Aku tahu ada di antara kalian yang membuat orang lari dari Islam. Tapi enggak baper nih ya Mu'ad bin Jabalnya, kalau seandainya ngambekkan Rasulullah nggak akan bilang seperti ini kepada Mu'ad. Mu'ad ini ulama besar, terkadang harus ditegur. Ya salah, Rasulullah pernah marah besar kepada Abu Bakar, kepada Umar bin Khattab sampai diusir. Abu Bakar dengan Umar, pergi kalian. Ya, khilaf di depan Nabi SAW. Ya, nah Mu'ad bin Jabal begitu juga. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah marah beliau kepada siapa? Orang Baduy, pipis di masjid, ngomong ini dan itu, Rasulullah ditarik, nggak pernah marah, senyum-senyum aja Rasulullah. Tapi kepada orang yang berilmu terkadang Rasulullah agak sedikit tegas dan nggak baperan. Ya, pembuat fitnah kau ini wahai Mu'ad, kan walah pembuat fitnah, mual kan itu deh mual. Kemudian Rasulullah SAW sampaikan kepada Mu'ad, idza amamtan nas, kalau engkau mengimami jamaah wahai Mu'ad, bacalah olehmu wasyamsi waduhaha, sabbihisma rabbikal a'la, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, wal laili idza yaghsha. Nah, yang segitu-segitu tuh, yang setengah halaman, 2/3 halaman. Nah, fa innahu yusalli warakal kabir wa dhaif dzul hajah, karena yang salat di belakangmu orang tua, orang lemah, orang punya hajat. Tuh. Mungkin ini ya, lewat udah lewat. Baik, sedikit mungkin tentang kunut ya, antum tentang kunut nazilah nih ya. Baik, tentang kunut nazilah, alhamdulillah pemerintah kita sudah menghimbau agar dibacakan kunut di setiap masjid. Ya, kita kunut bersama imam, dan Rasulullah SAW melakukan kunut ketika 70 qurra ulama dibunuh oleh kaum musyrikin. Sakit hati Nabi SAW, sedih Rasulullah SAW. Rasulullah mendoakan keburukan. Jadi yang dibaca bukan Allahumma hdina fiman hadait. Ya, yang dibaca bukan Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Enggak, itu dibaca untuk witir. Untuk witir terakhir. Ya, hadis
Hasan ibn Ali bin Abi Thalib. Tapi yang Rasulullah baca ketika kunut nazilah adalah Allahumma alaika bil yahud. Misalnya kalau sekarang nih, Rasulullah baca Allahumma alaika bi fulan, Allahumma alaika bi ri'lan, Allahumma alaika bi Dhakwan. Ya Allah, binasakanlah suku Ri'lan, binasakanlah suku ini, suku itu. Ya, Rasulullah mendoakan keburukan untuk mereka yang membunuh 70 qurra tadi. Ya, mendoakan keburukan untuk mereka, kehancuran. Allahumma damirhum tadmira. Allahumma alaika bil yahud, bi daulatil yahud, Allahumma alaika bi Amerika, Allahumma alaika, hancurkan negeri-negeri kufar itu ya Allah. Allahumma ansur mujahidin fi Palestin, Allahumma ansur ibadakal muslimin fi kulli makan. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin. Mendoakan agar Allah menurunkan pertolongannya, kemenangannya, perlindungannya kepada kaum muslimin dan hendaknya menerima mereka para syuhada. Baik. Hukum mengangkat tangan ketika kunut. Hukum mengangkat tangan ketika kunut. Boleh mengangkat tangan, boleh tidak. Ya. Karena tidak ada juga dalil dari Nabi SAW ketika beliau kunut nazilah, ketika beliau kunut apa? Ketika kunut witir, Allahumma dina fiman hadait, beliau maksudnya secara nas dalil beliau mengangkat kedua tangan. Enggak ada dalilnya memang. Tetapi mana dalilnya yang bisa dipakai? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq yang tadi Anda bilang, para sahabat tepuk tangan. Ya, para sahabat tepuk tangan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menoleh sedikit, datang Rasulullah SAW, beliau mundur dari posisi imam ke belakang imam dengan beliau mengangkat kedua tangan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Beliau mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Padahal Rasulullah sudah mengatakan kepada Abu Bakar, ijlis makanak, engkau tetap di tempatmu, di posisi imam. Ya, setelah selesai Rasulullah SAW bilang, kenapa engkau tidak diam wahai Abu Bakar setelah aku perintahkan kau untuk diam di posisi imam? Maka yang bagi libni Abi Quhafah yusalli baina yaday Rasulullah SAW. Tidak sepantasnya bagi anak Abu Quhafah untuk sholat di depan Nabi SAW. Ya, nah beliau di sini mengangkat kedua tangan beliau dan itu tidak diingkari oleh Nabi SAW. Ijtihad dari beliau hanya sekedar mengucapkan hamd, hanya sekedar mengucapkan apa? At-tahmid. Pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kalau seandainya ada kesesuaian di sana apa? Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha hayyun sittir. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemalu. Dan Allah Subhanahu wa taala malu untuk menolak doa seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya. Ya, diturunkan tangan seorang hamba tidak dalam keadaan nol, dalam keadaan sifra, dalam keadaan kosong. Ya, jadi mengambil keumuman itu boleh mengangkat kedua tangan. Kalau saya memang nggak mengangkat kedua tangan, nggak ada masalah. Memang karena tidak ada dalil nas, tidak mengangkat kedua tangan. Ya, boleh dia mengaminkan secara jahran. Ya, apa yang didoakan oleh imam, seperti itu. Nah, ini alhamdulillah dan jangan lupakan. Jadi tidak mesti hanya di kunut saja nih. Ya, di sujud kita, di waktu-waktu mustajab, ketika safar doakan saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di sana. Ya, ketika puasa, hujan, di waktu-waktu mustajab kita doakan saudara kita kaum muslimin. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum beriman salah seorang di antara kalian, masih kalian bergelimang dalam dosa besar, masih lemah iman kalian, tipis iman kalian, apabila kalian tidak mencintai untuk saudaranya. Ini kalimatnya, untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Dia tidak inginkan keburukan itu terjadi pada saudaranya sebagaimana itu tidak dia inginkan pada dirinya sendiri. Kalau seandainya tidak ada kepedulian, ya, tidak ada kepedulian, itulah tadi la yu'minu ahadukum la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan mendapatkan iman sampai kalian saling mencintai. Kalau tidak ada rasa, kita di mana saja nih? Kita di mana saja? Muslim, terucap dua kalimat syahadat dari lisan mereka saudara kita, Muslim. Ya. Nah, jadi doakan terus dan doakan terus kehancuran untuk negara Yahudi, untuk sekutu-sekutu dia, ya, dari Amerika dan yang lain yang mudah-mudahan Allah membinasakan mereka, Allah hancurkan mereka, Allah timpakan kebinasaan untuk mereka. Baik. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.